Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah, waktunya bahas anime dan manga. Di video kali ini, gue akan membahas ya tentang kenapa sih Sumeaka atau mini Jubi dari kode ini bisa-bisanya punya Rinnegan. Dari mana coba mata itu? Dan benarkah Otsutsuki baru akan lahir dari makhluk tersebut? Semua pertanyaan itu akan langsung gue bahas lengkapnya ya. Jadi daripada lama-lama, langsung saja kita cekidot. Oke, di chapter kedua Boruto 2 Blue Vortex ini ada salah satu hal yang tentunya bikin kita semua terkaget-kaget. Pasalnya, kenapa Sumeaka atau pasukan mini Jubi ini ada yang punya Rinnegan di matanya? Apalagi ternyata Rinnegan itu bukan cuma pajangan ya. Karena kekuatan dari Sumeaka yang memiliki Rinnegan tersebut berbeda dari Sumeaka pada umumnya. Dan yang paling menyita perhatian adalah Sumeaka Rinnegan itu bisa bicara walau cuma sebatas kata Otsutsuki aja. Nah, lalu kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Lantas, Rinnegan itu dari mana datangnya? Apakah itu milik kode? Jawabannya, bukan ya. Kode dari dulu tidak pernah ditampakkan punya Rinnegan. Dia juga nggak bisa bangkitkan Rinnegan karena nggak punya Sharingan. Selain itu, jika dia mengambil Rinnegan orang, maka punya siapa? Nggak ada orang lagi di dunia Boruto yang masih punya Rinnegan. Setelah kematian Madara dan Rinnegan Sasuke yang dihancurkan Momoshiki. Maka, Rinnegan tersebut dari mana datangnya dong? Jawabannya adalah dari Jubi. Ingat ya, di Boruto ini ada Jubi yang berukuran lebih kecil dari Jubi yang di Naruto. Nah, Jubi ini ternyata milik Ishiki yang tersimpan di dimensi khusus. Dimana selama ini kode kan selalu menjaganya kan ya. Karena nantinya Jubi kecil ini jika diberi makan Otsutsuki, maka akan tumbuh menjadi Jubi sempurna. Sehingga Poncakra dapat terlahir kembali. Akan tetapi, seperti yang kita tahu kan ya, Jubi ini kan dikecilin dan dibagi-bagi oleh kode untuk dijadikan pasukan Sumeaka ini. Karena Jubi itu tadi benar-benar dibagi, maka bukan cuma tubuh atau kekuatannya aja yang terbagi, tapi juga Rinnegan yang ada di mata Jubi ini juga terbagi ke beberapa Sumeaka. Yang salah satunya udah kita lihat ya di chapter kedua ini. Sumeaka Super yang lebih kuat dari yang lain yang tidak punya Rinnegan. Kendari demikian, yang jadi masalah itu bukan cuma Rinnegan, tapi kemampuan Sumeaka tadi untuk bisa berbicara dan mampu merubah dirinya menjadi pohon setelah memakan manusia. Nah, inilah yang dikatakan Boruto sebagai awal-awal dari kehororan sejati akan datang. Oh ya, sebelumnya, kenapa Boruto bisa bilang gitu? Kok dia bisa tahu tentang hal itu? Ya karena jangan lupa ya, setelah Momoshiki menghidupkan kembali Boruto dengan mengubah data milik Momoshiki ke tubuh Boruto, tak lama setelahnya kan pikiran antara Momoshiki dan Boruto menjadi satu. Boruto jadi bisa punya kekuatan untuk melihat masa depan. Kekuatan yang seharusnya hanya dimiliki Momoshiki. Seperti yang terlihat ya di chapter ke-75 ini. Yang akhirnya beneran kejadian kan? Maka dari itu, karena sekarang Boruto sudah bisa melihat kejadian di masa depan, itulah sebabnya ya dia bisa tahu apa hal yang tidak diketahui kode yang telah asal-asalan mengubah Jubi menjadi kecil tadi. Kode tidak sadar bahwa ketika dia mengubah Jubi menjadi kecil-kecil dan membaginya menjadi kira-kira 1000 Sumeaka dan menambahkan tanda cakar miliknya di Jubi tersebut, sehingga Sumeaka mampu berteleportasi ke cakar-cakar itu.
Disitulah letak kesalahan kode yang bikin Sumeaka akan menjadi horor. Karena apa? Tanda cakar kode yang memiliki kekuatan untuk menciptakan jalan untuk teleportasi, seperti kata Amado kan adalah bagian dari kekuatan Shinjutsu Shibai Otsutsuki. Karena ingat ya, kode layaknya Eida dan Daemon sama-sama memiliki sebagian DNA dari Shibai. Sehingga ada kekuatan Shibai yang akhirnya ikut terwariskan kepada mereka. Nah, pada kode ini, kekuatan yang terwariskan adalah tanda cakar hitam ini. Di mana esensi dari cakar hitam kode ini, kalau menurut kode, adalah dari campuran zat besi dari darahnya ditambah dengan cakra. Nah, kita garis bawahi ini ya. Ketika zat besi dan cakra kode yang sebetulnya telah bercampur dengan DNA Shibai, lalu digabungkan kepada Jubi, yang akhirnya jadi Sumeaka ini, maka bisa dipastikan inilah hal yang membuat Sumeaka tadi menjadi berevolusi. Evolusi menjadi makhluk baru yang berbeda dari sekedar Jubi biasa. Coba kalau hanya dikecilin biasa, maka akan seperti pasukan mini Jubi di Naruto Shippuden ini. Tapi karena Jubi yang sekarang telah dicampur dengan darah Shibai yang ada dalam tubuh kode, berubahlah pasukan Jubi yang sekarang ini menjadi hal yang lain. Mereka ketika memakan manusia udah bisa berubah menjadi pohon, udah bisa menghasilkan cakra, walau nggak sebesar pohon suci cakra ini ya. Nah, kan harusnya Jubi hanya bisa berubah menjadi pohon cakra kalau sudah pernah makan Otsutsuki. Tapi karena sekarang Jubi atau Sumeaka sudah berevolusi, sepertinya mereka nggak perlu makan Otsutsuki dulu lagi ya, tapi bisa langsung pada manusia untuk langsung menghisap cakranya. Dan kemudian apabila mereka sudah memakan banyak manusia, yang kemungkinan akan segera terjadi ya di Konoha ini, cakra yang terkumpul dari pohon-pohon tersebut akan dihisap oleh tubuh asli Jubi yang masih disembunyikan kode, yang masih dicari-cari oleh Boruto. Dan setelahnya, tubuh asli Jubi yang menerima cakra dari banyak manusia tadi, lama-kelamaan Jubi akan evolusi sempurna menjadi makhluk baru, yang mana bisa juga kita sebut sebagai Otsutsuki baru. Mungkin inilah asal muasal Otsutsuki bisa ada, makhluk yang lahir dari menghisap cakra manusia atau makhluk lainnya yang sudah ada. Itulah kenapa ya Boruto meminta kode untuk segera memusnahkan mereka selagi Sumeaka masih ada dalam kontrol kode. Kode masih bisa menginstruksikan mereka. Karena jika mereka sudah banyak makan manusia, mereka akan tumbuh menjadi lebih pintar, lebih kuat. Kode pun gak bakal bisa ya mengontrol mereka lagi. Dan kode akan berakhir menjadi target makanan mereka selanjutnya. Sehingga Boruto mencoba ya meyakinkan kode kalau dia nggak mau mati sia-sia, mending berbuat baik sekali aja deh dengan memusnahkan semua Sumeaka tadi. Karena Boruto tahu ya nasib apa yang akan terjadi di kemudian hari jika membiarkan Sumeaka berevolusi menjadi Otsutsuki. Di mana kelahiran Otsutsuki baru yang sangat kuat ini, pastinya Otsutsuki ini gak akan peduli ya dengan kode atau siapapun yang telah membantu dia berevolusi. Semua kehidupan bakal dilahap oleh dia karena itulah esensi dari Otsutsuki sendiri. Sehingga hanya Boruto dan Kawaki aja yang tersisa yang bisa menghentikan itu terjadi. Asalkan mereka mau bekerja sama terlebih dahulu mencegah kehororan sejati tercipta, yakni lahirnya Otsutsuki baru dari Jubi tadi. Semoga Kawaki mau ya untuk sementara menghilangkan egonya, menghilangkan ketidaksukaannya terhadap Boruto yang memiliki Momoshiki dalam tubuhnya. Sekarang adalah waktu yang pas untuk
memusnahkan kode Tatsumiyaka ini sehingga masa depan yang dilihat Boruto tadi tidak sampai kejadian. Ya nggak teman-teman? Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.